Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riasya dengan NIM 210705009. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana tugas finalnya itu berupa program sistem perbankan, di mana inputannya itu berupa nama nasabah, nomor HP, saldo awal yaitu lebih dari 10 juta, dan harus beda dari masing-masing nasabah karena ada lebih dari satu nasabah. Setelah itu ada keperluan. Yang pertama itu simpan dengan output berapa total menabung. Ketentuannya, jika kita simpan atau menabung lebih kecil dari 50.000, maka biaya adminnya 2% jumlah tabungan. Selanjutnya, jika kita simpan lebih besar dari 50.000 sampai 150.000, maka biaya adminnya 1%. Begitu juga selanjutnya. Selanjutnya ada pilihan pinjam dengan output berapa total pinjaman. Maka jika nasabah meminjam kurang dari 500.000, maka terkena bunga 5% jumlah pinjaman. Jika nasabah meminjam kurang dari 1 juta, maka besar bunganya itu 11% jumlah pinjaman. Begitu juga dengan selanjutnya. Pada opsi selanjutnya ada masa bayar angsuran dari pinjaman, di mana masa bayar selama 0,5 tahun, maka biaya penanganan 1,5%. Jika masa bayar 1 tahun, maka biaya penanganan 2%. Jika masa bayar 2 tahun, maka biaya penanganan 35% total pinjaman. Selanjutnya, sistem akan menanyakan apa ada keperluan lagi. Jika kita ya, maka akan diulang atau dilakukan perulangan pada sistemnya. Jika kita tidak, maka dia akan langsung ke cetak buku. Pada cetak buku, jika iya nasabah ingin mencetak buku, maka dikenakan biaya sebesar 5.000. Selanjutnya ada output saldo terkini nasabah atas nama adalah. Selanjutnya sistemnya akan menanyakan lagi apakah ada nasabah lagi. Jika ya, maka ulang kembali program dari awal, yaitu dari nama nasabah. Dan di output akhir itu ada riwayat transaksi hari ini, dan output nasabah ke-1 array dengan nama total saldo hari ini adalah Rp sekian-sekian. Baik, langsung saja kita buat pemrogramannya. Pertama, klik new project. Setelah itu, klik next pada Java. Langsung saja buat project name-nya. Terus komennya dulu. Pertama, kita akan membuat tipe datanya dulu, dari nama nasabah, nomor HP, saldo awal, dan lain-lainnya. Yang pertama itu ada in. In itu adalah tipe data untuk menampung angka biasa atau bilangan bulat. Selanjutnya ada tipe data string. Tipe data string itu untuk tipe data menampung satu atau lebih dari satu karakter. Biasanya digunakan untuk teks. Selanjutnya kita buat ini untuk saldo awal. Pilihan keperluan, biaya
cetak, jumlah tabungan, biaya admin simpan, bunga simpan, jumlah pinjaman, bunga pinjaman, masa bayar, dan jangan lupa kita buat total simpannya. Ini rapikan aja dulu. Selanjutnya tipe data setting lagi, nomor HP, cetak buku, dan ini untuk keperluan ya, keperluan lagi nanti. Selanjutnya ini adalah tipe data array, kita menggunakan index in. Double itu adalah tipe data yang menampung angka yang berupa desimal. Kita lihat itu total pinjaman, biaya penanganan, dan saldo terkini, dan juga saldo akhir. Selanjutnya kita membuat scanner. Scanner itu merupakan fungsi untuk menginputkan data atau nilai saat melakukan running atau saat dijalankan. Scanner ini adalah sebuah kelas yang terdapat pada paket Java util yang berfungsi sebagai kelas untuk melakukan masukan. Di sini saya akan membuat beberapa scanner inputnya karena ada beberapa tipe data, jadi saya membuat scanner inputnya lebih dari satu. Selanjutnya kita akan membuat sistem outprint. Sistem outprint itu adalah fungsi output standar pada Java dengan mencetak variabel di dalamnya. Di sini di bagian judulnya saya menggunakan sistem outprint ln karena sistem outprint dan sistem outprint ln itu berbeda. Ada perbedaannya pada masa outputnya nanti. Di bagian judul saya juga menggunakan /t dan /n. Maksudnya dari situ adalah /t itu untuk membuat tab. Kalau /n itu untuk enter pada kata-katanya nanti. Dan ini wajib di dalam tanda petik. Selanjutnya, karena kita menggunakan perulangan, jadi kita menggunakan perulangan atau looping do while. Kenapa do while? Sebenarnya ada 3 jenis looping, ada looping for, looping while, dan do while. Kenapa do while? Itu karena kalau kondisi terpenuhi, maka do while itu akan melanjutkan perulangan. Tapi kalau dia nggak terpenuhi, maka dia akan berhenti. Selanjutnya saya bikin SOP-nya lagi, itu menggunakan sistem outprint. Nah, nanti itu akan tercetak di samping kata-katanya. Selanjutnya kita buat inputan dari nomor antrian itu menggunakan in. Kenapa next in? Karena ini menggunakan tipe data in. Sebenarnya bukan tipe data yang mengikuti variabel, tapi variabel lah yang mengikuti tipe data atau menyesuaikan. Di sini saya membuat judulnya lagi. Garis-garis itu hanya untuk merapikan saja atau biar tampilan lebih menarik.
Setelah itu kita akan membuat cetakan untuk nama nasabah. Pada nama nasabah kita menggunakan input next line karena nama nasabah menggunakan tipe data string. Pertama, kita akan membuat pilihan keperluan dari simpan dan pinjam, yaitu apa keperluan Anda. Nanti ada muncul yang pertama ada opsi simpan dan nanti juga ada opsi pinjam. Jadi kita nanti ada output masukkan pilihan juga. Nah, jika kita memilih keperluannya nomor 1 atau simpan, ini kita kopikan saja supaya lebih cepat. Maka akan ditanya berapa total menabung. Nah, kita buat inputnya dulu, jumlah tabungan, input, next in, karena jumlah tabungan menggunakan tipe data in. Di sini kita menggunakan kondisi if. Jika jumlah tabungan kecil dari 50.000, biaya admin simpannya itu sama dengan jumlah tabungan dikali 2/100 atau 2% dari biaya admin simpan. Nah, itu bunga simpannya itu nggak ada atau 0. Selanjutnya, jika jumlah tabungan besar dari 50.000, ini kita menggunakan operator logika ya, berfungsi sebagai dan karena ini terdapat dua nilai. Jumlah tabungan lebih kecil dari 100.000. Selanjutnya, biaya admin simpan sama dengan jumlah tabungan dikali 1/100 atau 1% dengan bunga simpan sama dengan 0. Selanjutnya, buat jumlah tabungan lagi. Jika kecil dari 150.000, kita menggunakan operator logika lagi. Jumlah tabungan kecil dari 500.000. Dengan biaya admin simpan sama dengan jumlah tabungan dikali 5/100 atau 5% dengan bunga simpan sama dengan 0.
Selanjutnya untuk kondisi yang terakhir itu kita tidak memasukkan nilainya lagi. Kita langsung saja menuliskan biaya admin simpan. Karena ketentuan if dikurang 1, maka kondisi satu lagi tidak perlu ditulis. Langsung saja kita buat total simpan sama dengan jumlah tabungan dikurang dengan biaya admin simpan ditambah bunga simpan. Dengan saldo terkini, saldo awalnya ditambah dengan total simpan. Jika kita pilih pinjam, maka program tidak akan lagi mengeksekusi simpan dan akan langsung ke else dengan menampilkan nilai pada pinjam. Ini kita akan buat dulu nilai pada pinjamnya dengan output berapa total pinjam. Jika kita pilih pinjam, maka akan ada output masa bayar angsuran. Di sini akan ada opsi yang nomor 1 itu 0,5 tahun, yang kedua 1 tahun, yang ketiga 2 tahun. Maka nanti kita akan masukkan pilihan masa bayar, input, next in ya. Pada pinjam, jika jumlah pinjaman kecil dari 500.000, bunga pinjam sama dengan jumlah pinjaman dikali 5/100 atau 5%. Di sini kita akan menggunakan switch case, di mana kondisi switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel ini dengan beberapa nilai. Jika prosesnya benar, maka program itu akan berproses. Jangan lupa ketikkan break itu agar struktur case langsung berhenti begitu kondisi terpenuhi. Dan default case adalah jika nilai value inputan tidak ada yang cocok dengan list case yang diberikan.
ditambah biaya pinjam. Selanjutnya kita akan menampilkan output lagi. Ada keperluan lagi. Ini dengan